Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Firdausatul Fuadi dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan NPM 24067124004. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Baik, lanjut saja. Kita mulai dari konsep kepemimpinan dalam Islam, di mana kepemimpinan dalam Islam ini merupakan amanah untuk mengelola, membimbing, dan juga melayani umat dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan syariat Allah, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Di mana di sini terdapat 4 istilah kepemimpinan. Yang pertama yaitu khalifah, merupakan pemimpin di muka bumi untuk memakmurkan dan juga mengelola bumi. Lalu imam. Imam ini merupakan pemimpin yang menjadi panutan dalam agama dan juga kehidupan. Selanjutnya, ulul amri, yaitu pemegang kekuasaan atau juga otoritas dalam urusan umat. Kemudian ro'in, yaitu pengembala atau pemelihara yang menjaga kepentingan umat. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, di mana ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan itu merupakan fitrah manusia dan juga tugas mulia yang diemban sejak penciptaan, di mana setiap manusia merupakan khalifah yang bertanggung jawab mengelola kehidupan sesuai kehendak Allah. Selanjutnya, prinsip dasar kepemimpinan Islam. Yang pertama yaitu kepemimpinan sebagai amanah dan juga tanggung jawab. Kepemimpinan ini merupakan amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah atas apa yang dipimpinnya. Di mana hadis Bukhari Muslim menjelaskan bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang kedua, kepemimpinan sebagai pelayanan atau khidmah, di mana pemimpin dalam Islam ini merupakan pelayan umat, bukan yang dilayani. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh pemimpin yang melayani umatnya dengan penuh kasih sayang dan juga penuh dengan kesabaran. Hadis riwayat Ad-Dailami menjelaskan bahwasanya pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Yang ketiga, kepemimpinan berdasarkan musyawarah keputusan penting harus diambil melalui musyawarah, bukan keputusan sepihak. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Selanjutnya, sifat wajib pemimpin atau sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur dan benar, di mana sidik ini harus jujur dalam perkataan dan juga perbuatan, tidak berbohong ataupun menipu, integritas dan kredibilitas tinggi, dan juga konsisten antara ucapan dan juga tindakan. Kemudian yang kedua, amanah yang artinya terpercaya dan bertanggung jawab, yang meliputi yang pertama harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kemudian tidak khianat atau menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab penuh atas tugas, dan juga menjaga rahasia dan juga hak orang lain. Lalu yang ketiga, tabligh yang artinya menyampaikan atau komunikatif, di mana harus menyampaikan informasi dengan jelas dan juga transparansi, kemudian komunikasi dua arah yang efektif, lalu memberikan arahan dan juga bimbingan, serta mendengarkan aspirasi dan juga keluhan. Yang keempat yaitu fatonah yang artinya cerdas dan bijaksana, di mana harus memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi, cerdas dalam menganalisis dan juga memecahkan masalah, bijaksana dalam mengambil keputusan dan juga visioner dan juga berpikir strategis. Lalu kode etik dalam kepemimpinan Islam yaitu etika yang harus dijunjung. Yang pertama, al-adl atau keadilan, di mana berlaku adil kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 bahwasanya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil. Yang kedua yaitu asyura yang artinya musyawarah, di mana bermusyawarah dalam mengambil keputusan itu sangat penting. Lalu al-ihsan
yang artinya berbuat baik, di mana harus selalu berbuat baik dan juga memberikan yang terbaik. Selanjutnya, as-sidqi, artinya kejujuran, di mana jujur ini dan juga transparansi dalam semua urusan. Kemudian al-amanah yang artinya tanggung jawab, di mana kita harus menjaga dan melaksanakan amanah dengan baik. Kemudian tawadu yang artinya rendah hati, tidak boleh sombong, angkuh, ataupun merasa superior. Selanjutnya rahmah artinya kasih sayang, di mana kita harus memiliki rasa kasih sayang kepada yang dipimpin. Kemudian istiqomah atau artinya konsisten, yaitu teguh pada prinsip dan juga komitmen. Selanjutnya, tanggung jawab pemimpin dalam Islam. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana harus menjalankan kepemimpinannya sesuai syariat, ikhlas karena Allah, bukan untuk popularitas, dan juga siap mempertanggungjawabkannya di akhirat. Lalu tanggung jawab kepada umat atau yang dipimpinnya, di mana kita harus menjamin kesejahteraan dan juga keadilan, melindungi hak-hak mereka, mendengarkan aspirasi dan juga keluhan, lalu memberikan bimbingan dan juga arahan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap diri sendiri, di mana harus menjaga akhlak dan juga integritas, terus belajar dan mengembangkan diri, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan juga konsisten dengan nilai dan juga prinsip. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana kita harus menjaga kelestarian alam sebagai khalifah, tidak merusak atau mengeksploitasi berlebihan, dan juga mewariskan lingkungan yang baik untuk generasi mendatang. Lalu, hak dan kewajiban seorang pemimpin. Di sini, yang pertama, hak pemimpin, yaitu harus mendapat ketaatan selama tidak menyimpang dari syariat, kemudian dihormati dan dihargai posisinya, lalu diberi dukungan dalam menjalankan tugas dan juga mendapat kompensasi yang layak. Nah, kewajiban pemimpin juga harus berlaku adil kepada semua pihak, melaksanakan amanah dengan sangat baik, bermusyawarah dalam urusan penting, melindungi dan mensejahterakan yang dipilih, yang dipimpin, maksudnya, kemudian menjadi teladan yang baik, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kebaikan dan juga mencegah kemungkaran, dan yang terakhir yaitu mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada Allah. Selanjutnya, kriteria pemimpin ideal menurut Islam, yang dimana pemimpin yang baik itu yang pertama beriman dan bertakwa, di mana fondasi utama kepemimpinan Islam itu berilmu dan juga kompeten, harus memiliki pengetahuan dan juga kemampuan yang memadai. Kemudian adil dan bijaksana, tidak memihak dan arif dalam bertindak, amanah dan juga jujur, yaitu dapat dipercaya dan tidak boleh berbohong. Kemudian tegas dan juga berani mengambil keputusan dan menegakkan kebenaran. Kemudian rendah hati, tidak memiliki rasa sombong meski memiliki kekuasaan. Kemudian peduli dan juga empati, yaitu memahami kondisi dan juga kebutuhan umat. Serta visioner, yaitu memiliki visi jauh ke depan untuk baik. Yang terakhir dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan dalam Islam itu merupakan sebuah amanah dan juga tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, di mana pemimpin juga harus memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan juga patonah. Kemudian kepemimpinan Islam merupakan kepemimpinan pelayanan atau servant leadership. Kemudian prinsip musyawarah dan keadilan merupakan sebuah fondasi kepemimpinan Islam, sehingga Rasulullah SAW merupakan teladan sempurna dalam kepemimpinan. Pemimpin bertanggung jawab kepada Allah, umat, diri sendiri, dan juga lingkungan, serta kepemimpinan Islam berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.